Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang harus kamu tunjukkan kepada mantan agar mantan jadi selalu merindukanmu. Nah, jadi kita kadang melakukan sesuatu yang justru membuat mantan menjadi tambah tidak suka, tambah benci, dan tambah menjauh dari kita. Tetapi kita juga melakukan berbagai hal yang sangat mungkin untuk kemudian membuat mantan jadi selalu kangen kepada kita. Nah, jadi kalau pilihannya itu kita harus tahu ilmunya, mana yang kemudian akan membuat mantan semakin jauh dan mana yang akan membuat mantan selalu kangen. Nah, tentu pilihannya akan lebih banyak orang yang memilih untuk menjadi seseorang yang selalu dirindukan oleh mantannya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan pernah ngejar-ngejar mantan. Ini penting sekali nih, karena justru ngejar-ngejar mantan itulah yang kemudian akan membuat mantan justru ketakutan. Jadi bukannya jatuh cinta kepada kita, tetapi justru akan membuat dia ketakutan dengan kehadiran kita. Dia pulang dari tempat kerjanya, kita sudah nongkrong di depan rumahnya. Dia mau istirahat, kita miss call terus, ya. Dia mau masuk kerja, kita juga sudah nongkrong di depan tempat kerjanya, dan seterusnya. Nah, itu kan membuat dia tidak enak kepada teman-teman kerjanya, kepada tetangganya, dan yang pasti membuat dia merasa sangat terganggu. Apalagi kalau kemudian kita memaksa, itu justru akan membuat dia semakin menolak kehadiran kita. Nah, jadi kalau ibarat kata bermain sepak bola itu ya, ada orang yang bermain sepak bola itu dengan keras, ya. Tetapi ada juga yang memainkan sepak bola itu dengan permainan yang cantik. Nah, kita melakukannya itu dengan permainan yang cantik, yang soft, yang lembut begitu ya. Karena tadi tipikal manusia biasanya tambah dikerasi, dia justru akan menolak. Tetapi ketika kita berlemah lembut kepada dia, tidak mengganggu dia, memberikan kesempatan kepada dia untuk menjauhi kita, merenung, menikmati kesendiriannya, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian akan memunculkan rasa kangen di dalam hati mantan. Apalagi kita tahu persis ya, bahwa mantan ini setiap harinya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat tidak menyukai kita, teman-teman, sahabat-sahabatnya, bude-budenya, apalagi orang tuanya, semuanya tidak menyukai kita. Artinya apa? Mereka terus mbisi mantan untuk membenci kita, untuk menjauhi kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka memang kalau kita terus muncul dalam kehidupan mantan, maka mereka dapat bahan untuk terus membicarakan kita, untuk terus mbisi mantan agar tidak pernah kembali kepada kita. Nah, jadi biarkan ibarat air itu ya, beriak itu atau bergelombang itu, nah biarkan gelombangnya tenang terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan tidak ngejar-ngejar mantan. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tidak dapat bahan lagi untuk terus membicarakan kita. Nah, bagaimana mereka mau membicarakan ya? Kalau kita tidak pernah muncul dalam kehidupan mantan, kan lambat laun mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri dan akan menjauh secara alamiah dari kehidupan mantan. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan, jangan ngejar-ngejar mantan. Karena ngejar-ngejar mantan itu tidak akan membuat dia kangen kepada kita, justru akan membuat dia tambah bosan dan tambah menjauhi kita. Yang kedua,
Yang harus kita tunjukkan adalah sikap tidak butuh kepada dia, mengabaikan dia, tidak peduli dengan dia. Nah, jadi kalau yang punya kebiasaan ngintip media sosial mantan, yang ngintipnya itu juga harus cantik ya. Jadi jangan sampai mengintip media sosial mantan tetapi terlihat jejak-jejak algoritmanya di media sosial mantan ya. Jadi contoh tuh, kalau TikTok itu kan kalau belum sampai 5K followernya, orang yang mengunjungi profilnya, yang ngintip postingan-postingannya itu bisa dilihat tuh. Kan kalau belum berubah ya, saya kan tidak terlalu sering melihat fitur-fiturnya. Tetapi kalau belum berubah, di pojok kanan itu kan ada yang bentuknya jejak kaki itu. Nah itu kalau dipencet akan terlihat ya siapa saja yang datang mengunjungi profil kita di TikTok itu kalau follower kita belum sampai 5K. Nah, itu namanya kita meninggalkan jejak algoritma. Dan itu akan membuat mantan tahu kan bahwa kita masih merindukan dia. Manusia itu kalau dia dirindukan malah jadi tambah sombong biasanya. Nah, karena itu ada sebuah nasihat yang sangat indah itu. At-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Karena kalau kita menunjukkan rasa kangen kita, yaitu tadi, dia tambah bosan dengan kita. Malah kemudian mungkin dia tidak tahu kita menggunakan TikTok, malah dia blokir. Ya. Tetapi kalau kita mengabaikan dia, kita cuek dan menunjukkan sikap tidak peduli kepada dia, itu yang justru akan membuat dia merasa kangen kepada kita. Jadi manusia itu kalau dikangeni dia jadi sombong. Tetapi kalau disombongi justru dia akan jadi kangen kepada orang yang sudah mengabaikan dia tadi. Nah, kemudian yang ketiga ya, media sosial itu gunakan untuk menebarkan pesona kita. Sehingga mantan bisa lihat ya bahwa hidup itu tidak hanya mantan. Selepas dari mantan, ada begitu banyak orang yang menginginkan untuk menjadi pendamping hidup kita. Artinya apa? Artinya ketika mantan melihat hidup kita itu begitu sepi, itu yang membuat dia tidak tertarik untuk kembali kepada kita. Begitu kan? Kalau manusia itu kalau dia merasa sepi-sepi saja, ya dia tidak tertarik untuk datang ke suatu tempat yang dia rasa orang lain juga tidak tertarik. Orang suka tuh berkompetisi. Maka dimanapun tempat yang ramai, orang akan datang mengunjunginya. Begitu juga ketika mantan melihat ada begitu banyak orang yang pengen mendapatkan cinta kita, menjadi pendamping hidup kita, artinya dia dapat saingan yang banyak, di situ ketertarikannya akan muncul kepada kita, rasa kangennya akan muncul kembali, rasa penasarannya akan hadir lagi, kenapa sih orang-orang itu berusaha mendekat kepada kita. Nah, jadi itu 3 hal yang bisa kita lakukan jika kita ingin menjadi seseorang yang selalu dirindukan oleh mantannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.